Nah, bincang-bincang seputar agama. Karena hukum berpuasa bagi pencari nafkah yang bekerja misalkan sebagai kuli, tukang bangunan, buruh tani, dan berbagai profesi yang mengandalkan kekuatan fisik dan bekerjanya kebanyakan di bawah terik matahari siang ya. Sehingga sangat melelahkan. Apakah alasan ini cukup membolehkan untuk kita membatalkan puasa atau menggantinya mungkin di lain hari? Iya. Untuk saat itu mungkin. Jadi ini secara barakallah, secara pribadi ini termasuk keresahan saya dari lama Mas ya. Jadi ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mungkin ya kita lebih beruntung dari sisi ekonomi dari mereka ya, kita tidak perlu seperti itu. Ternyata kita melihat orang-orang di luar sana memecah batu di tengah terik matahari dan sebagainya. Ya, kita kasihan gitu seperti itu. Namun bagaimana sebenarnya para ulama memberikan adakah batasan-batasan lah, atau hanya cukup kerja berat boleh batal puasa seperti itu. Nah, di sini ada dari web Majelis Ulama Indonesia ya, dari Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam karya beliau Fikih Islam wa Adillatuhu, beliau mengutip pendapat dari Abu Bakar Al-Ajri yang artinya beliau Syekh Abu Bakar Al-Ajri berpendapat bahwa pekerja berat apabila dia khawatir akan keselamatan nyawanya maka boleh berbuka. Akan tetapi tetap menggantinya dengan catatan pekerjaan tersebut memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Ya, bila ditinggalkan akan berakibat fatal atau mudarat. Ya, itu yang beliau fatwakan. Kemudian para ulama ahli fikih di sini juga memberikan sebuah batasan-batasan atau kaidah-kaidah mengenai para pekerja berat tersebut. Di antaranya mereka di malam hari itu tetap wajib berniat dan tetap sahur. Ya. Berarti nggak boleh dari malam udah diniatin besok nggak puasa nggak kuat, nggak boleh. Aku besok mecah batu, udahlah nggak usah sahur, nggak usah niat. Tidak seperti itu. Persyaratannya itu ya salah satunya. Dan syarat-syarat yang dituliskan oleh para ulama di antaranya ada beberapa, 6 kalau nggak salah. Yang pertama, pekerjaannya itu tidak bisa diundur sampai bulan Syawal. Ya, pekerjaannya urgent. Jadi mungkin kan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang dia urgent dilakukan, harus selesaikan waktu itu, yang biasanya berkaitan dengan orang banyak ya, banyak. Mungkin kalau di kita pembuatan jembatan misalkan itu Masya Allah, pelebaran jalan dan sebagainya itu tidak bisa ditunda ya mungkin. Terus yang kedua, pekerjaan tersebut ya bisa dikerjakan pada malam hari, tidak bisa dikerjakan di malam hari. Oh, berarti kalau Anda bisa dikerjakan di malam hari, asalnya dikerjakan malam hari. Oh, Masya Allah. Jadi memang pekerjaan ini tidak bisa harus siang hari. Harus siang hari, Masya Allah. Cara kedua, yang ketiga, pekerjaannya berat sehingga menyulitkan jika tetap berpuasa. Sehingga ya kalau ingin sholat fardu, ya, maka dia harus melakukannya dengan duduk. Apa kira-kira? Apa itu? Ya, mungkin saya bisa contohkan seorang yang biasanya di gedung tinggi, yang operator apa itu? Membersihkan kaca gedung itu biasanya, salah satunya. Terus ada lagi biasanya gedung-gedung tinggi itu Mas, yang saya tidak tahu istilahnya. Dia duduk di sebuah alat dan dia mengoperasikan membawa barang dari bawah ke atas. Kren. Operator kren ya. Seperti itu. Mungkin itu masuk dalam hal ini, dalam syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, di malam hari harus tetap niat puasa. Artinya dari awal fajar dia memang niat puasa. Ya. Perkara nanti siang tidak kuat, dia boleh batal. Jadi bukan dari awal sengaja meringan-ringankan itu. Nah, yang terakhir, pekerjaannya tidak boleh disengaja diberat-beratkan agar dapat keringanan batal puasa. Jadi lihat at-taqsimat dalam fikih mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Intinya seperti ini Mas. Intinya itu sebenarnya yang harus kita program dalam diri kita itu adalah Ramadan itu bulan yang luar biasa. Ya. Kalau sekiranya ya dengan pekerjaan yang bisa kita alihkan hanya di bulan Ramadan, misalkan di hari-hari yang lain kita jadi kuli, petani. Masa sih kita nggak bisa di khusus bulan Ramadan kita misalkan libur dulu atau apa ganti lainnya. Eman loh, Ramadan ini hanya setahun sekali. Ya. Belum tentu Ramadan tahun depannya. Tahun depan kita Allah mampukan untuk ke sana. Ya, kalau kita lihat para salaf, mereka mempersiapkan itu 6 bulan sebelum Ramadan ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini memang para ulama
memberikan batasan-batasan. Artinya, oh iya, kamu boleh untuk tidak puasa. Oh, kamu nggak boleh karena kamu sebenarnya tidak urgent, seperti itu. Jadi memang orang-orang yang masuk dalam persyaratan, insya Allah tidak mengapa. Seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah tercerahkan mungkin ya. Kita sebagian dari pertanyaan teman-teman ini. Semoga ibadah puasa kita bisa maksimal. Amin, amin. Semoga Allah terima. Jazakallahu khairan. Mungkin terakhir Mas ya. Kalau ada tambahan. Untuk teman-teman dimanapun berada yang mungkin saat ini pekerjaan antum semua, pekerjaan panjenengan semua sangat berat ya, jangan berkecil hati, jangan lantas karena tidak bisa ikut tarawih misalkan berkecil hati ya. Apa yang antum lakukan saat ini ya untuk menafkahi keluarga misalkan ya, teman-teman dari security yang kerjanya malam hari atau shift malam ya, antum mengerjakan pekerjaan yang di sana wajib ya, karena menafkahi keluarga. Sedangkan sholat tarawih itu sunnah. Nah, sholat tarawih bisa antum lakukan di sela-sela mungkin di waktu istirahat atau di malam harinya ya, artinya Allah insya Allah memberikan kita beban sesuai dengan apa yang kita mampu. Masya Allah ya, seperti itu. Masya Allah, tercerahkan sudah insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.